UKS. Mohon izin, mohon maaf mengganggu. Saya ada tugas wawancara dari kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2022, yaitu wawancara tentang masalah-masalah yang telah diidentifikasi. Bisa dimulai, Bu? Mohon izin, Bu. Pertanyaan yang pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab rendahnya motivasi belajar siswa, Bu? Pertama, siswa kurang dalam lingkungan, mungkin lingkungan di rumah, lingkungan di sekolah juga, anak-anak mungkin kurang begitu memahami atau pandai-pandai dalam belajar begitu, jadi masih kurang gitu. Kurang, Bu, ya. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi penyebab rendahnya kemampuan dasar matematika siswa, Bu? Untuk matematika siswa rata-rata kurang dalam pembelajaran matematika itu dikarenakan pelajaran siswa matematika itu dianggapnya sukar. Padahal tidak semua matematika itu sukar, ada yang mudahnya. Mungkin anak masih kurang dalam pemahaman matematika itu gitu. Siap. Pertanyaan ketiga, apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut, Bu? Dalam menangani masalah tersebut diajarkan atau dianjurkan kepada guru agar lebih anak itu dalam pembelajaran matematika dengan istilahnya diberi PR gitu ya, diberi pekerjaan yang sesuai dengan matematika anak tersebut. Yang keempat, bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan tindakan tersebut, Bu? Alhamdulillah, setelah kami beserta guru-guru memotivasi siswa, mendorong siswa untuk lebih giat belajar matematika, ada perubahan. Alhamdulillah. Baik, dilanjut untuk poin yang kedua, Bu. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab masih adanya siswa kelas 5 yang belum bisa perkalian dasar dengan lancar, Bu? Karena di rumah anak-anak jarang sekali belajar perkalian, di sekolah juga jarang. Tetapi sekarang sudah diarahkan agar setiap mau pulang 5-10 menit anak belajar dulu raraban, istilahnya itu matematikanya. Ya. Siap. Yang kedua, apa yang menjadi penyebab masih adanya siswa kelas 5 yang masih belum lancar membaca? Nah, itu mungkin karena bawaan anak itu sendiri mungkin kurang dalam melatih belajar membaca. Terus faktor lingkungan di rumah itu orang tuanya kurang memperhatikan apakah anak saya itu sudah bisa membaca atau tidak. Rupanya kurang perhatian dari orang tua. Yang ketiga, apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Sebagai orang tua dan guru harus bekerja sama untuk mendorong anak agar lebih belajar membacanya lancar, matematikanya juga lancar. Jadi pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama antara orang tua dengan guru. Yang keempat, bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan tindakan tersebut? Alhamdulillah, setelah kami di sekolah di sini mengadakan komunikasi dengan orang tua, anak-anak tersebut ada perubahan. Jadi kami dijadwalkan agar anak tersebut mempunyai tagihan-tagihan gitu ya, mulai dari raraban atau membaca. Jadi oleh gurunya itu si anak itu diberikan tagihan atau PR. Ada tugas, Ibu, ya? Ya, ada tugas. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke poin 3, Bu. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab masih terbatasnya hubungan antar guru dan orang tua siswa terkait pembelajaran? Dalam pembelajaran antara orang tua siswa dan guru, mungkin karena orang tua siswa mempunyai kesibukan masing-masing, juga guru juga sama di sekolah, bukan hanya memperhatikan satu anak, tapi satu kelas itu harus diperhatikan semua, jadi agak renggang begitu. Nah, sekarang mulai diarahkan, jadi jangan sampai perhatian orang tua itu kurang kepada anak-anak dalam pendidikannya. Baik. Yang kedua, apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Dalam menghadapi masalah tersebut,
tidak bosan-bosannya kepada orang tua agar memberikan perhatian yang ekstra gitu ya kepada anak, apalagi yang anaknya yang masih kurang dalam membaca dan matematika. Yang ketiga, bagaimana hasilnya setelah ibu melakukan tindakan tersebut? Setelah ditelusuri, ditanya kepada guru tiap-tiap kelasnya, ada kemajuan, alhamdulillah. Jadi jangan bosan-bosan untuk memotivasi siswa dan orang tua dalam membimbing anak-anak dalam belajar. Kita masuk ke poin yang keempat, Bu. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materi? Ya, mungkin karena masih kurangnya media pembelajaran, kurangnya faktor pendukung dalam pembelajaran itu yang, dan latihan-latihan, akhirnya ya guru masih rendah dalam bidang model pembelajaran. Pembelajarannya. Baik. Yang kedua, apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Nah, dianjurkan agar lebih sering mengikuti latihan-latihan atau mengadakan latihan-latihan. Nanti guru-guru diikut sertakan dalam mengikuti latihan-latihan tersebut. Bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan tindakan tersebut? Nah, setelah itu, alhamdulillah si guru bisa mengikuti latihan-latihan yang diadakan baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten, lalu direalisasikan kepada anak-anak kami, dan guru-guru tidak begitu blank gitu ya, jadi agak ada bayangan gitu, bisa direalisasikan sedikit demi sedikit. Kita masuk ke poin yang kelima, Bu. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab masih terbatasnya pemahaman guru terkait materi literasi dan numerasi? Karena masih kurangnya pemahaman atau latihan-latihan guru dalam literasi dan numerasi. Maka di sekolah belum begitu optimal untuk merealisasikan literasi dan numerasi. Tapi sedikit-sedikit sudah diperkenalkan kepada siswa. Baik, terima kasih. Yang kedua, mengapa pembelajaran di kelas belum berbasis HOTS ya, Bu? Ya, karena masih kurangnya media pembelajaran itu. Jadi latihan-latihan guru masih kurang. Jadi insya Allah ke depan sedikit-sedikit mau dioptimalkan. Apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Dalam menghadapi masalah tersebut, semua guru harus mengikuti latihan-latihan agar mereka tahu kalau ini pembelajaran ini seperti pembelajaran yang ada dalam HOTS ya. Bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan tindakan tersebut? Nah, hasil-hasilnya itu sedikit demi sedikit guru-guru tenaga pengajar saya sudah mulai terbuka untuk mengikuti pembelajaran hot itu ya. Poin yang keenam atau terakhir, pertanyaan pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja yang menyebabkan guru masih belum mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran? Ya, karena masih kurangnya fasilitas TIK di dalam kelas masing-masing gitu ya, di sekolah. Adapun masih kurang gitu ya. Jadi guru itu kalau mau pembelajaran TIK saling meminjam bergantian begitu ya. Insya Allah kedepannya mau dilengkapi ya. Apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Dilengkapi, Bu ya? Ya, tadi dilengkapi, insya Allah sedikit demi sedikit dilengkapi untuk fasilitasnya ya. Bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan tindakan tersebut kira-kira nanti? Nah ya, nanti setiap guru akan mengoptimalkan TIK dan mengikuti pelatihan-pelatihan, pembekalan-pembekalan agar semuanya terbuka untuk mengikuti teknologi. Siap. Cukup sekian, pertanyaannya semua sudah disampaikan, informasi sudah saya terima. Terima kasih untuk informasinya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Mohon doanya, mudah-mudahan semua proses yang sedang saya jalani diberikan kelancaran dalam PPG dalam jabatan tahun 2022 dan nanti akan berdampak positif untuk SDN Bulelengkong. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, Bude. Waalaikumsalam Pak Anggra. Mohon maaf mengganggu. Oh silahkan, tidak apa-apa. Kebetulan ini ada waktu longgar, nggak ada pekerjaan lain. Mohon izin untuk melaksanakan wawancara tugas saya dalam PPG dalam jabatan tahun 2022. Bisa dimulai? Silahkan. Siap. Poin yang pertama, pertanyaan yang pertama. Menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab rendahnya motivasi belajar siswa, Bu? Menurut pengalaman Ibu, tentu pertama faktor dari keluarga, yang kedua dari lingkungan ataupun dengan teman sepermainan, di mana teman sepermainannya itu sangatlah mengganggu, sebab di situ anak-anak kalau misalnya ada PR atau apa tidak akan mengerjakan. Kalau yang satunya saya juga nggak mengerjakan ini, apalagi di ini keluarganya kurang memberikan dukungan, begitu Pak, sepengetahuan saya. Siap. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi penyebab rendahnya kemampuan dasar matematika siswa, Bu? Di sini sebetulnya matematika itu adalah pembelajaran atau pelajaran untuk kehidupan sehari-hari. Tapi anak-anak itu kebanyakan udah takut duluan, atau ibaratnya sudah mundur sebelum berperang. Yang ketiga, apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Ya terpaksa memberikan jam-jam tambahan, sepertinya waktu istirahat ataupun waktu pulang sekolah. Syukur-syukur pada mau untuk ini les ke rumah saya. Ya, siap. Yang keempat, bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan tindakan tersebut, Bu? Alhamdulillah Pak, ada peningkatan. Baik, kita masuk ke poin yang kedua. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab masih adanya siswa kelas 5 yang belum bisa perkalian dasar dengan lancar? Karena begini Pak, perkalian itu memang kita ajarkan dari kelas 1 ya, dari perkalian 1 sampai 10. Tapi kesulitannya anak-anak sekarang ini Pak, sulit untuk diarahkan mengingat, itu sangat sulit. Tapi kita juga berusaha kalau mau masuk kelas, terpaksa kita ini perkalian dulu untuk pemanasan. Siap. Yang selanjutnya, apa yang menjadi penyebab masih adanya siswa kelas 5 yang masih belum lancar membaca? Itu Pak, kendalanya satu, memang mereka itu kebanyakan kurang mengenal huruf, dan yang paling banyak yaitu kurang dukungan dari keluarga serta lingkungannya. Yang ketiga, apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Ya terpaksa kita memulai dari dasar, yaitu mengenalkan abjad lagi Pak, seperti kelas 1. Jadi dengan teknis itu Iqra yang bacalah itu. Bagaimana hasilnya, Bu? Alhamdulillah Pak, sekarang yang belum bisa juga udah ada peningkatan, tapi belum bisa maksimal. Masuk ke poin ketiga, pertanyaan pertama. Menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab masih terbatasnya hubungan antara guru dan orang tua siswa terkait pembelajaran? Karena memang kami tinggalnya di kampung, tinggalnya di desa, jadi seakan-akan pembelajaran itu sudah hampir 90% diserahkan kepada guru, padahal waktu yang terbanyak adalah di rumah. Siap. Yang kedua, apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut, Bu? Kami mengadakan hubungan dengan komite sekolah. Setelah itu mengumpulkan wali murid, kita berbincang-bincang langsung dengan wali murid sehingga ada penjerahan di situ.
Bagaimana hasilnya setelah ibu melakukan tindakan tersebut? Hasilnya cukup memuaskan karena ada dukungan dari orang tua. Alhamdulillah, jadi kerjasama Bu ya? Ya, ada kerjasama sinergi dengan orang tua. Kita masuk ke poin yang keempat. Pertanyaan pertama, menurut pendapat ibu, apa saja faktor penyebab guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materi? Satu Pak, diakui sama saya sendiri, keterbatasan itu alat-alat yang sekarang ada. Terus yang keduanya, kurikulumnya juga masih belum pas, jadi masih simpang siur, katanya mau kurikulum merdeka, tapi yang mana kita belum tahu juga. Baik, yang kedua, apa tindakan yang ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut, Bu? Ya, kita bertanya kepada yang guru-guru yang lebih muda, yang lebih menguasai IT. Kita bertanya ke beliau, tapi beliau juga alhamdulillah memberikan ilmunya kepada kami yang sudah tua-tua. Bagaimana hasilnya setelah ibu melakukan tindakan tersebut, Bu? Hasilnya bagus, karena mereka yang muda-muda mau memberikan ilmunya kepada yang sudah tua. Saling berbagi, Bu ya? Saling berbagi ilmu. Kita masuk ke poin kelima. Pertanyaan pertama, menurut pendapat ibu, apa saja faktor penyebab masih terbatasnya pemahaman guru terkait materi literasi dan numerasi? Literasi berarti bacanya. Iya, baca dan hitung. Baca dan hitung. Di sini kayaknya minat membaca itu masih sedikit rendah, termasuk gurunya juga minat bacanya masih kurang. Baik, yang kedua, mengapa pembelajaran di kelas belum berbasis HOTS? Gimana ya, kadang-kadang kita memperlakukan paling dengan tepuk tangan ataupun dengan bermain istilahnya apa ya, kalau tebak-tebakan apa ya, games, dengan game itu kadang-kadang itu juga belum sepenuhnya, masih kadang-kadang, soalnya perlu perencanaan agak ini. Bagaimana hasilnya, Bu? Anak-anak pada senang Pak kalau kita ini ternyata pembelajaran itu disenangi sama anak. Adaptasi, Bu ya? Masih ini. Siap. Terakhir, pertanyaan pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja yang menyebabkan guru masih belum mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran? Yaitu untuk saya sendiri masih malas untuk mencari pengetahuan yang seluas mungkin. Pak, faktornya ya masih males lah, hanya seberapa persen lah baru bisa. Siap. Yang kedua, apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Yaitu kita tanya kepada teman sebaya atau ini guru-guru yang masih muda, yang masih fresh itu, untuk berbagi ilmu dengan kami yang udah lansia. Bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan tindakan tersebut? Alhamdulillah Pak, ada pencerahan, ada pengetahuan buat kami yang sudah lanjut. Baik, seluruh pertanyaan sudah saya sampaikan, informasi sudah saya dapatkan. Terima kasih untuk semua informasi yang telah saya dapatkan. Mohon doanya, mudah-mudahan saya diberikan kelancaran dalam PPG dalam jabatan tahun 2022. Ya, kami sebagai teman, sebagai orang tua, Ibu sangat-sangat mendoakan, mudah-mudahan Allah memberi kelancaran, kesehatan, dan keberhasilan seperti yang Bapak harapkan. Hanya itu saja mungkin yang bisa kami ucapkan. Terima kasih, Bude. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Cucu. Waalaikumsalam Pak Angga.
Mohon izin, saya ada tugas wawancara Boleh. PPG dalam jabatan tahun 2022 tentang masalah yang telah diidentifikasi. Ya. Pertanyaannya sebagai berikut. Bisa dimulai, Bu? Boleh, Pak. Pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab rendahnya motivasi belajar siswa, Bu? Itu tergantung karakter anaknya, Pak. Mungkin karena ada pengaruh dari lingkungan keluarga juga atau lingkungan di sekitar rumahnya, mungkin seperti itu. Yang kedua, apa yang menjadi penyebab rendahnya kemampuan dasar matematika siswa? Anak itu suka berpikirnya matematika itu sulit, jadi dia malas untuk berlatih berulang, kayaknya seperti itu. Belum males, Bu. Heeh. Yang ketiga, apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Memberikan motivasi berupa latihan-latihan seperti menghafal perkalian dan sebagainya, apa supaya dia semangat untuk berlatih bisa matematika. Semangat, Bu, ya. Ya, Yang keempat, bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan tindakan tersebut? alhamdulillah ada sedikit perubahan. Anak ingin berlatih. Baik, kita masuk ke poin yang kedua. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab masih adanya siswa kelas 5 yang belum bisa perkalian dasar dengan lancar? Ya, sama juga karena dia berprinsip perkalian itu emang susah. Jadi begitu berlatih berulang itu malas kayaknya. Sama dengan yang tadi, Bu, ya. Baik, yang kedua, apa yang menjadi penyebab masih adanya siswa kelas 5 yang masih belum lancar membaca? Jadi dia kadang belum ada motivasi dari diri sendiri untuk bisa membaca, mungkin kekurangan dukungan dari orang tua juga ya, Pak ya. Iya. Jadi tidak adanya dukungan sehingga dia malas juga untuk berlatih membaca. Apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Yang memberikan dukungan, motivasi, karena dia sendirilah nantinya kalau udah bisa baca. Kembali ke dirinya, Bu, ya. Iya, kembali ke diri sendiri. Baik, yang keempat, bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan tindakan tersebut? Alhamdulillah ada banyak perubahan, Pak, mulai bisa lancar membaca. Lancar membaca. Baik. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab masih terbatasnya hubungan antar guru dan orang tua siswa terkait pembelajaran? Di sini memang orang tua siswa begitu dia ngasih ke sekolah, dia tidak ingat anaknya sekolah seperti apa. Nanya juga kadang tidak, mungkin karena kekurangan tidak adanya orang tua yang memikirkan anaknya. Sedangkan anak itu kan tanggung jawab orang tua juga dan guru di sekolah. Kurang perhatian. Ya, kurang perhatiannya orang tua kepada anaknya di sekolah. Yang kedua, apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Memberikan motivasi ya, mungkin motivasi kepada orang tua untuk membantu orang anaknya juga belajar di rumah, sehingga kita bisa saling membantu antara orang tua dan guru ya. Tanggung jawab bersama, Bu, ya. Bersama. Yang ketiga, bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan tindakan tersebut? Ya, alhamdulillah banyak orang tua yang peduli, asalkan anaknya di sekolah butuh juga dukungan orang tua, bukan hanya guru saja. Siap. Kita masuk ke poin yang keempat, Bu. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materi? Karena kurangnya referensi kali ya, Pak ya. Jadi kita hanya mengandalkan apa adanya aja, yang ada masih pembelajaran konvensional yang menggunakannya, belum sampai ke sana. Yang kedua, apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Sepertinya membutuhkan apa ya, Pak, kalau gitu kan? Latihan. Pelatihan khusus kayaknya harus kan sekarang belum ada kali ya, hanya sebagian terbatas, ada juga hanya terbatas gitu. Tindakan apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Tindakan yang dilakukan mungkin harus ikut pelatihan. Yang ketiga, bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan tindakan tersebut? Alhamdulillah mulai ada perubahan lah, bisa ngikuti zaman sekarang.
mulai tergerak Bu ya. Bergerak untuk maju. Sekarang poin yang kelima, pertanyaan pertama. Menurut pendapat Ibu, apa saja faktor penyebab masih terbatasnya pemahaman guru terkait materi literasi dan numerasi? Mungkin karena apa ya, kurangnya minat anak membaca, pemahamannya guru juga belum sampai ke sana mungkin. Yang kedua, mengapa pembelajaran di kelas belum berbasis HOTS Bu? Sepertinya di kita belum ada untuk Medianya media hot ke sana. masih terbatas ya. Yang ketiga, apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Ya diadakannya pelatihan atau apa? Bisa. Pelatihan mungkin seperti itu. Bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan tindakan tersebut? Ada perubahan sedikit ya. Anak untuk lebih semangat belajar. Baik, poin ke-6 dan terakhir, pertanyaan pertama, menurut pendapat Ibu, apa saja yang menyebabkan guru masih belum mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran? Karena kekurangan alat dan medianya kali, sehingga kita menggunakan pasti karena hanya terbatas, jadi bergiliran sepertinya. Fasilitas yang kurang gitu, tidak mencukupi untuk semua kelas. Yang kedua, apa tindakan yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Mungkin supaya kita bisa menggunakan alat dan media itu, paling gilirannya Bu, giliran aja Pak, gantian ya bertukar. Yang ketiga, bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan tindakan tersebut? Ya bisa mengoperasikannya, ya mungkin bisa menggunakannya, ada perubahan ya gitu sedikit. Ya. Cukup sekian Bu Cucu, semua pertanyaan sudah saya sampaikan, informasi sudah saya terima. Terima kasih. Mohon doanya, mudah-mudahan saya diberikan kelancaran dalam kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2020. Amin. Semoga nanti bisa berdampak untuk SDN 25. Ya, alhamdulillah. Tur nuhun Bu Cucu. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.